Al-Quran di hari kiamat. Al-Quran Al-Karim yang memiliki hukum membaca Quran di kuburan diturunkan Allah dari langit ke bumi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW hingga ke tangan kaum muslimin sampai saat ini. Allah SWT pun berjanji akan menjaganya sehingga sampai saat ini tak satu pun kalimat atau huruf yang berkurang atau bertambah, dan menjadi kitab suci yang menjadi pedoman kaum muslim di muka bumi. Namun, akan datang suatu masa Al-Quran yang memiliki keutamaan menghafal Al-Quran akan diangkat kembali ke langit sehingga tidak akan tersisa satu ayat pun di muka bumi. Al-Quran akan hilang dari ingatan manusia, dan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran pun akan kosong. Peristiwa ini akan terjadi ketika ajaran Islam memudar secara perlahan hingga puncaknya. Ritual ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sedekah tidak lagi dikenal orang. Itulah saat hari kiamat, yakni nasib Al-Quran di hari kiamat. Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang hukum sholat sambil membaca Quran. Islam akan pudar secara perlahan seperti pudarnya sulaman baju, sehingga puasa, sholat, haji, dan sedekah tidak lagi dikenal. Al-Quran juga akan diangkat dalam satu malam, sehingga tidak ada satu ayat pun tersisa di muka bumi. Orang-orang lanjut usia yang tersisa dari umat manusia akan berkata, "Kami mendapati orang-orang tua kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka kami pun ikut mengucapkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa ajaran agama yang pertama-tama hilang adalah amanah atau kejujuran, menyusul sholat, dan terakhir adalah Al-Quran yang memiliki hukum meragukan isi Al-Quran yang akan dicabut dari muka bumi. Terkait dengan hal ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana mungkin Al-Quran akan dicabut dari manusia, sementara Allah telah menetapkannya di dalam hati mereka, dan mereka pun telah menuliskannya di dalam mushaf? Ibnu Mas'ud menjawab, pada suatu malam, Al-Quran akan dihilangkan dari dalam hati atau ingatan, dan akan dihapus dari dalam mushaf, sehingga pada esok harinya, orang tidak lagi memilikinya sama sekali. Setelah menyampaikan hal ini, Ibnu Mas'ud membacakan firman Allah, "Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami." Quran Surat Al-Isra 86. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah. Dengan demikian, jika kelak setelah Al-Quran diangkat kembali ke langit, maka tak ada lagi yang tersisa di muka bumi. Orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran, yang memiliki hukum mahar Quran dalam Islam, tak lagi memilikinya, hilang dari ingatannya.
sementara kitab Al-Quran yang penuh dengan tulisan Al-Quran akan kosong, tak menyisakan satu huruf pun di dalamnya. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana pengangkatan Al-Quran itu terjadi? Tak ada keterangan bagaimana Al-Quran itu kembali. Apakah satu persatu hurufnya ditarik oleh Allah ke langit, ataukah kalimat per kalimat atau langsung seluruh surat Al-Quran ditarik secara bersama? Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan yang menjelaskan proses pengangkatan itu. Tapi berdasarkan keterangan beberapa riwayat dari Nabi SAW, Al-Quran itu diangkat ke langit di malam hari, dan di pagi harinya seluruh Al-Quran di muka bumi sudah menghilang. Meski tak diketahui seperti apa pengangkatan Al-Quran, tapi sebuah riwayat dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa pengangkatan Al-Quran itu menimbulkan suara gemuruh yang terdengar di sekitar arsy, bagaikan suara kawanan lebah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Quran pulang kembali ke asalnya, sehingga menimbulkan suara gemuruh di sekitar arsy, seperti suara lebah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, ada apa denganmu? Al-Quran menjawab, darimu aku keluar dan kepadamu aku kembali. Aku dibaca tapi tidak diamalkan. Ketika itulah Al-Quran diangkat ke baribaan Allah. Hadis riwayat Dailami. Setelah Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan hadis tentang pengangkatan Al-Quran di akhir zaman, orang-orang yang mendengarkannya merasa heran. Lalu Silah bin Ja'far yang berada di tengah-tengah mereka bertanya, wahai Hudzaifah, apa gunanya mereka mengucap kalimat La ilaha illallah, sedangkan mereka tidak mengenal lagi apa itu puasa, haji, dan sedekah? Mendengar pertanyaan ini, Hudzaifah berpaling tak menjawab. Silah pun mengulang kembali pertanyaan yang sama, namun Hudzaifah tetap diam. Baru setelah diajukan 3 kali, Hudzaifah mengarahkan pandangannya kepada Silah dan menjawab, wahai Silah, kalimat itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Hudzaifah menyebutkan 3 kali. Hadis riwayat Hakim. Lalu kapan peristiwa itu akan terjadi? Al-Qurtubi menyebutkan bahwa peristiwa pengangkatan Al-Quran ini terjadi saat keluarnya binatang aneh dari perut bumi. Binatang yang memberikan kesaksian bahwa manusia yang hidup pada saat itu tidak yakin pada ayat-ayat Allah. Hal ini dipahami dari tafsir surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml 82. Kalimat perkataan telah jatuh berlaku atas mereka adalah matinya para ulama, hilangnya ilmu, dan diangkatnya Al-Quran. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpesan, banyak-banyaklah membaca Al-Quran sebelum Al-Quran diangkat ke tempat asalnya. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran sebelum Al-Quran diangkat ke tempat asalnya. Dengan demikian, Ustadz Daim mengajak seluruh umat muslim untuk senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selimuti hari-hari kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran.
baik di rumah, musola ataupun masjid terdekat. Salah satunya sebagai contoh, hataman Al-Quran menjadi agenda rutin bulanan musola At-Taubah Saum Aini, Sinar Jaya, Marga 3, Lampung Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع